Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sedikitnya menyebutkan 3 jenis jiwa manusia. Yang pertama disebut dengan nafsul mutmainnah, yang kedua disebut dengan nafsul lawwamah, dan yang ketiga disebut dengan nafsul ammarah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita hanya akan membahas apa yang dimaksud dengan nafsul lawwamah. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Qiyamah, surah ke-75, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi hari kiamat, kata Allah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya. Nafsul lawwamah adalah jiwa yang selalu menyesali dirinya. Di dalam tafsir Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menguraikan tentang makna nafsul lawwamah atau jiwa yang selalu menyesali dirinya adalah, kata beliau, kelak manusia itu akan menyesali atas apa yang pernah mereka perbuat. Di antaranya adalah terhadap keburukan dan kemaksiatan yang pernah dilakukan di dalam kehidupannya di dunia ini. Dan juga manusia kelak juga akan menyesali tentang perbuatan kebaikannya, tentang amal salihnya. Kenapa dia menyesali tentang perbuatan kebaikannya atau amal salihnya? Dia menyesali kenapa begitu sedikit amal yang dulu dia lakukan di dunia. Kenapa dulu dia tidak lebih banyak beramal salih di dalam kehidupannya? Kenapa dia lebih banyak dulu di dunia dia melalaikan waktunya, sehingga dia menyesali tatkala dia melihat kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sedikit. Ma'asyiral muslimin, hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran sedikitnya ada 3 fase di mana manusia itu akan mengalami penyesalan. Yang pertama adalah tatkala Allah memperlihatkan apa yang pernah diperbuat oleh kedua tangannya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan apa yang pernah mereka perbuat oleh kedua tangannya, maka orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir itu mengatakan, yaqulu ya laitani kuntu turaba. Duhai sekiranya ya Allah, Engkau mengembalikan kami menjadi tanah saja. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan kalimat penyesalan orang itu atau keinginan orang itu dengan ungkapan laita.
Di dalam bahasa Arab, keinginan atau harapan itu bisa diungkapkan dengan dua hal. Kadang diungkapkan dengan kalimat la'alla, atau yang kedua laita. Kalau ungkapannya la'alla, itu menunjukkan bahwa keinginan atau harapannya itu bisa dicapai. Tapi kalau kalimatnya laita, maka itu keinginan yang tidak mungkin bisa digapai lagi. Ya laitani kuntu turaba. Duhai Allah, jika ini yang pernah aku perbuat di dalam kehidupanku, kemaksiatan, dosa yang seperti ini, ya Allah, kenapa ya Allah tidak Engkau mengembalikan aku menjadi tanah saja, jangan menjadi manusia? Baru dia menyesal pada hari itu tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang pernah mereka perbuat oleh kedua tangannya. Kemudian yang kedua, tatkala Allah Subhanahu wa taala mendatangkan neraka Jahannam. Waji'a yawma idzin bi Jahannam. Yawma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tatkala neraka Jahannam pada hari itu didatangkan, maka manusia pada hari itu ingat, sadar atas apa yang pernah mereka perbuat. Tapi apa kata Allah? Wa anna lahu dzikra. Ingat dan sadar pada hari itu sudah tidak berguna lagi. Maka dia mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai sekiranya dulu di dunia aku berbuat untuk kehidupanku hari ini. Seandainya dulu di dunia aku beramal saleh. Tapi begitulah, penyesalan sudah tidak berguna lagi. Atau yang ketiga, kata Allah, tatkala dia berada dalam sakaratul maut, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka berkata, ya Rabb kami, seandainya sekiranya Engkau menunda sejenak saja waktu kematian kami, pasti kami akan bersedekah, pasti kami akan menjadi orang yang salih. Tapi kondisinya sudah berada dalam sakaratul maut, yang tidak mungkin bisa dikabulkan apa yang mereka inginkan. Yang dia bercita-cita ingin bersedekah, ingin menjadi orang yang salih, tapi kondisinya sudah dalam sakaratul maut. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sampai seperti apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Munafiqun ini. Ada orang-orang yang ingin berinfak, tapi tatkala dia sudah dalam sakaratul maut, maka dalam awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah, kata Allah, atas sebagian dari rizki yang telah aku karuniakan kepada kalian sebelum salah seorang di antara kalian didatangi oleh kematian. Karena ada orang tatkala dia sudah dalam sakaratul maut, baru dia menyeru Rabbnya, ya Tuhan kami, sekiranya Engkau menunda sejenak saja waktu kematian kami akan bersedekah. Ma'asyiral muslimin hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu berinfaklah, bersedekahlah, bantulah sesama, karena disitulah letak kemuliaan seseorang, disitulah letak kehormatan seseorang. Karena ada orang yang mengatakan tatkala dia diberikan kenikmatan harta yang banyak, dia menganggap itu adalah kemuliaan. Apa kata Allah? Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu mulia, kamu terhormat, sementara kamu tidak memuliakan anak yatim, tidak membantu atau memberi makan kepada fakir miskin. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, wabil khusus saya menyerukan untuk membantu saudara-saudara kita, wabil khusus di Palestina, yang saat ini sedang membutuhkan bantuan kita. Mereka jauh, tetapi sesungguhnya persaudaraan dalam Islam tidak dibatasi oleh garis teritorial. Dimanapun ada yang mengucapkan kalimat yang sama, la ilaha illallah, itu adalah saudara kita yang harus kita bantu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang apabila dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Mereka sedang
berjuang untuk membela Masjidil Aqsa yang ingin dihancurkan oleh Yahudi laknatullahi alaihi. Mereka sedang dizalimi, mereka sedang mempertahankan tanah kelahirannya. Saat ini mereka sedang diblokade, diembargo. Oleh karena itu, marilah apa yang kita bisa perbuatlah untuk membantu saudara kita, agar kelak kita memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah, tatkala ditanya apa yang sudah kalian perbuat untuk membantu saudara kalian yang sedang dianiaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.